Halo semuanya, selamat datang di analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik yang lumayan mind-blowing. Kita akan menggabungkan sains medis modern dengan sejarah kuno yang usianya udah ribuan tahun. Siapkan fokus kalian, karena eksplorasi materi ini benar-benar bisa ngerubah cara pandang kita soal sejarah peradaban manusia. Coba deh pikirin, apa hubungannya perawatan medis modern untuk pasien terminal sama kisah bangsa Israel kuno yang muter-muter di gurun selama 40 tahun? Kedengarannya kayak dua hal yang nggak nyambung sama sekali kan? Tapi, hold on, tetap buka pikiran kalian. Begitu kita bedah datanya bareng-bareng, kalian bakal sadar kalau ternyata ada sebuah desain sosiologis yang luar biasa presisi di balik sejarah kuno tersebut. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, paradigma perawatan paliatif. Nah, untuk bisa paham sejarah tadi, kita harus mulai dari memahami konsep medis ini dulu. Gini, di dunia kedokteran modern, paradigma dalam merawat pasien terminal itu udah bergeser jauh. Biasanya kan, dokter tuh fokus banget menyembuhkan atau membunuh penyakit secara agresif lewat operasi besar atau kemoterapi keras. Itu namanya fase kuratif. Tapi kadang ada titik di mana dokter harus jujur kalau pengobatan itu justru malah bikin pasien makin tersiksa. Nah, disinilah perawatan paliatif masuk. Fokusnya udah bukan menyembuhkan lagi, tapi merawat. Tujuannya buat memaksimalkan kualitas sisa hidup pasien secara holistik. Ada satu kisah nyata yang menyentuh banget dari Dr. Atul Gawande tentang pasiennya, Sera Monopoli. Sera ini menderita kanker stadium akhir, dan awalnya dia disiksa banget sama berbagai alat ICU. Tapi begitu dia beralih ke perawatan paliatif, semua prosedur yang nyakitin itu dihentikan. Dia dikasih perda nyeri yang pas, dipulangkan ke rumah, dan akhirnya dia bisa berpulang dengan sangat damai sambil dengerin suara tawa bayinya. Dan tahu nggak yang bikin kaget? Datanya beneran sebrilian itu. Jurnal The New England Journal of Medicine tahun 2010 ngerilis studi dari Dr. Jennifer Tamel, dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Pasien kanker paru yang dikasih perawatan standar tuh rata-rata bertahan hidup 8,9 bulan. Tapi, pasien yang dari awal milih perawatan paliatif, yaitu mereka yang ikhlas nyetop pengobatan agresif demi kenyamanan, mereka malah hidup lebih lama, rata-rata 11,6 bulan. Poin pentingnya di sini, kedamaian pikiran, bebas dari stres, dan rasa nyaman di sisa hidup ternyata bikin tubuh kita bisa bertahan lebih lama secara alami ketimbang terus-terusan digempur sama obat kimia. Sekarang, coba kita tarik konsep ini lebih jauh. Kalau prinsip paliatif, yaitu nyetop pengobatan agresif dan ngebiarin proses alami berjalan damai, bisa ngasih hasil sebagus itu buat satu orang, gimana kalau strategi medis ini dipakai buat menyembuhkan seluruh peradaban yang lagi sakit parah? Coba bayangin. Ini bawa kita ke bagian kedua, yaitu diagnosis penyakit mental bangsa. Mari kita jadikan Bani Israel pasca Eksodus dari Mesir sebagai pasien utama kita hari ini. Kondisi pasien kita ini ibaratnya baru aja lolos dari kejaran Fir'aun. Secara fisik, yes, mereka selamat. Tapi secara mental, mereka ini benar-benar menderita penyakit psikologis yang udah tahap terminal. Penyakitnya apa? Trauma lintas generasi, Stockholm Syndrome, dan mentalitas budak yang luar biasa parah. Ingat loh, mereka ini diperbudak di Mesir bukan cuma setahun 2 tahun, tapi sekitar 400 tahun. Sains modern nyebut fenomena ini sebagai epigenetik, trauma yang sampai nyerap dan diwariskan lewat DNA. Ratusan tahun dicambuk bikin ketakutan itu benar-benar mendarah daging. Buat mereka, kemerdekaan itu malah jadi sesuatu yang menakutkan. Di Mesir, hidup mereka emang berat, tapi semuanya serba diatur. Giliran dikasih kemerdekaan, mereka justru bingung gimana caranya nentuin nasib sendiri. Dan gejala klinis dari penyakit mental ini kelihatan banget di satu momen krusial. Waktu Nabi Musa merintahkan mereka buat maju perang merebut tanah perjanjian, kepengecutan mereka meledak. Mereka sampai ngeluarin kalimat yang, jujur aja, kurang ajar banget. Mereka bilang, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, kami biar duduk menanti di sini saja. Coba deh perhatiin detail kata Tuhanmu. Secara linguistik dan psikologis, ini red flag gede banget. Ini tuh bentuk disosiasi. Alam bawah sadar mereka masih menganggap Tuhan itu cuma Tuhannya Musa, Tuhannya orang-orang yang mermeka. Buat alam bawah sadar mereka, Tuhan majikan mereka selama ratusan tahun ya tetap Firaun. Mental mereka udah terlalu rusak untuk bisa memikul tanggung jawab sebuah kemerdekaan. Lalu gimana solusinya? Masuklah kita ke bagian ketiga, perawatan paliatif ilahiyah. Ini adalah resep langsung dari dokter alam semesta. Kalau dipikir pakai logika manusia, habis penolakan tadi, wajarnya mereka langsung dihancurkan saat itu juga kan? Tapi disinilah sang pencipta bertindak sebagai dokter yang maha pengertian. Ngasihnya bukan hukuman mati, tapi resep paliatif.
Coba kita lihat timeline-nya. Habis Exodus, mereka nerima Taurat. Terus ada momen ujian final di mana mereka nolak maju perang. Nah, persis setelah penolakan itulah, turun vonis karantina 40 tahun di gurun. Yang luar biasa banget, tepat di tengah masa karantina ini, Nabi Musa malah dapat tugas buat nemuin Nabi Khidir. Tujuannya, buat belajar hikmah di balik peristiwa yang gak kelihatan kalau cuma dipikir pakai logika manusia biasa. Dan baru setelah 40 tahun karantina ini kelar, generasi baru yang dipimpin Yosua akhirnya siap ambil alih. Poin paling krusialnya tuh di sini. Gurun Sinai selama 40 tahun itu bukan penjara atau tempat penyiksaan. Gurun itu sebenarnya adalah sebuah hospice, sebuah ruang perawatan akhir hayat. Kenapa? Karena penyakit mental budak yang diderita generasi tua ini udah divonis terminal, nggak bisa disembuhin lagi, bahkan pakai mukjizat fisik sekalipun. Jadi Tuhan membiarkan generasi tua ini hidup damai, di gurun tanpa beban perang, tetap kumpul sama keluarga, sampai akhirnya tiba waktu buat generasi yang sakit ini untuk wafat secara alami karena usia. Dan angka 40 ini jelas bukan angka random ya. Ini adalah desain sosiologis yang sangat presisi. Sejarawan legendaris Ibnu Khaldun pernah bilang kalau umur rata-rata satu siklus generasi manusia itu ya pas 40 tahun. Waktu 4 dekade ini benar-benar memastikan kalau semua orang tua yang bawa virus mental budak tadi habis terkubur secara alami di gurun. Dengan begitu mereka nggak bakal sempet nularin kepengecutan dan trauma itu ke anak cucu mereka yang kelak bakal ngebangun peradaban baru. Selama 40 tahun karantina, proses rehabilitasinya jalan lewat 3 pilar utama. Pertama, ruang isolasi spasial di gurun yang jadi benteng alami buat mencegah intervensi budaya luar. Kedua, terapi kebebasan. Di sini, mereka dipaksa buat hidup mandiri, ngurus diri sendiri, dan benar-benar lepas dari sistem birokrasi Firaun. Dan pilar ketiga, ini yang paling epik sih, detoksifikasi tauhid. Lewat makanan khusus dari langit, yaitu manna dan salwa. Kita bahas lebih dalam di bagian keempat ini. Detoksifikasi, mana, dan salwa. Banyak yang ngira mana dan salwa ini cuma fasilitas catering gratis biar mereka nggak kelaparan. Oh, jelas bukan. Ini tuh kurikulum di programming psikologis paling radikal dalam sejarah. Lewat makanan ini, Tuhan lagi memutus rantai suplemental budak mereka. Waktu di Mesir, logika mereka tuh gini, tunduk sama majikan, maka kamu bakal dikasih makan bawang sama kacang adas. Jadi memori penindasan tuh nempel banget di makanan tersebut. Nah, dengan ngasih mana dan salwa, makanan steril yang turun langsung dari langit, Tuhan seolah lagi bilang, kalian udah nggak perlu lagi nyembah manusia cuma buat makan. Makanan surgawi ini benar-benar suci, bebas dari memori trauma cambuk Mesir. Terus, aturan main buat makanannya juga ketat banget loh. Mereka cuma boleh ngambil porsi pas buat hari itu aja, nggak dilarang keras menimbun untuk besok. Bayangin, buat mantan budak yang hidupnya selalu cemas soal besok mau makan apa, aturan ini pasti berasa kayak penyiksaan di awal. Tapi buat generasi baru yang tumbuh sama kebiasaan ini jadi terapi tawakal tingkat dewa. Tiap malam mereka dilatih buat tidur dengan perut kenyang, tanpa nyimpen tabungan makanan buat besok, tapi punya rasa percaya 100% kalau besok Tuhan pasti bakal ngasih rezeki lagi. Disinilah kita bisa lihat kontras yang menarik banget. Generasi tua masih aja ngeluh pakai logika materialistis mereka, kangen sama bawang fisik Mesir, dan minta bukti yang selalu harus kelihatan mata. Nah, berbarengan sama keluhan kaumnya ini, Nabi Musa justru lagi disekolahin sama Tuhan lewat Nabi Khidir buat belajar ilmu hakikat. Musa diajarin buat memahami desain besar dan takdir tak kasat mata dari Tuhan. Dia dilatih kesabaran untuk melihat lebih jauh dari sekedar apa yang tampak di permukaan. Persis banget sama skema besar dari karantina 40 tahun ini. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, riset total lintas generasi dan lahirnya sebuah bangsa baru. Setelah 40 tahun, inilah produk akhir dari kurikulum gurun tersebut. Muncullah generasi baru yang benar-benar beda. Mereka ini lahir dan besar di alam liar, ditempa sama kondisi lingkungan yang keras, bikin fisik mereka jadi luar biasa tangguh. Mereka sangat mandiri, disiplin, dan yang paling krusial, mereka ini benar-benar bersih dari memori rantai perbudakan Firaun. Makanya, begitu pemimpin baru mereka, Yosua, meniup trompet buat maju, generasi inilah yang tanpa ragu langsung menghunus pedang. Mereka udah sepenuhnya bebas dari mental pengecut generasi ayah dan kakek mereka. Sebagai penutup, yuk kita tarik pelajaran sosiologis yang super penting ini ke kehidupan kita sekarang. Mengingat teori Ibnu Khaldun tadi bahwa butuh satu siklus generasi utuh buat menghapus penyakit mental sebuah bangsa, coba deh renungin pertanyaan ini. Sifat toksik atau mentalitas terjajah apa sih di masyarakat modern kita saat ini yang mungkin diam-diam membutuhkan hard reset 40 tahun versinya sendiri? Apakah kita sekarang udah benar-benar merdeka secara mental? Atau jangan-jangan kita sebetulnya masih sedang berjalan muter-muter di tengah gurun kita sendiri? Sebuah pertanyaan yang layak banget buat kita pikirin lebih lanjut. Terima kasih udah bergabung di eksplorasi materi ini, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.